Yang pertama adalah pengertian hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat kontrol untuk sebagian besar sistem hormon tubuh. Hipotalamus merupakan bagian dari otak yang terdiri dari beberapa nukleus dengan berbagai macam fungsi yang sangat peka terhadap steroid dan glukokortikoid, glukosa, dan suhu. Fungsi hipotalamus yang salah satunya paling penting karena terhubung dengan sistem syaraf dan kelenjar hipofisis dan merupakan salah satu homeostasis sistem endokrin, merupakan fungsi neuroendokrin yang berpengaruh terhadap sistem syaraf otonomi sehingga ia dapat memelihara homeostasis tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh, dan perilaku konsumsi dan emosi. Hipotalamus juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem limfatik dan juga sebagai konektor sinyal dari berbagai bagian otak menuju ke korteks otak besar. Akson dari berbagai sistem indera berakhir pada hipotalamus, kecuali sistem olfaction. Sebelum informasi tersebut diteruskan ke korteks otak besar, hipotalamus dapat berfungsi sebagai monitoring dan mengontrol berbagai aktivitas dari tubuh yang sangat banyak. Sebagian hipotalamus tersusun atas sekelompokan sel saraf serta secara simetris berada di antara ventrikel ketiga. Grup sel saraf itu memiliki fungsi neuroendokrin serta dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pasangan nukleus suprachiasmaticus atau SCN atau nukleus supraopticus serta nukleus praventricularis atau PPN. Pada bagian anterior hipotalamus, kelompok lainnya secara kolektif diklaim menjadi hypothalamic hypophysiotrophic nuclei yang berada pada bagian posterior. SCN dan PPN tersusun atas badan-badan sel saraf menggunakan akson yang menjulur ke eminesia mediana serta kemudian menuju neurohipofisis. Akson-akson berasal dari SCN serta PPN dianggap menjadi traktus supraoptikoparah ventrikulohipofisial. Bagian hipotalamus. Hipotalamus terbagi menjadi 3 bagian seperti berikut. 1. Bagian anterior atau depan. Daerah ini juga disebut sebagai daerah supraoptik. Inti utamanya termasuk inti supraoptik dan paraventrikular. Ada beberapa nukleus kecil lainnya di daerah anterior juga. Nuklei di daerah anterior sebagian besar terlibat dalam sekresi berbagai hormon. Banyak dari hormon ini berinteraksi dengan kelenjar pituitari terdekat untuk menghasilkan hormon tambahan. 2. Bagian tengah. Daerah ini juga disebut wilayah bulbus. Inti utamanya adalah inti ventromedial dan arcuata. Inti ventromedial fungsinya membantu mengendalikan nafsu makan, sedangkan inti arcuata terlibat dalam melepaskan hormon pelepas hormon pertumbuhan atau GHRH. GHRH merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon pertumbuhan. Ini bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 3. Bagian posterior atau belakang. Daerah ini juga disebut daerah mamillari. Nukleus hipotalamus posterior dan nuklei mamillari adalah nukleus utamanya. Inti hipotalamus posterior fungsinya membantu mengatur suhu tubuh dengan menyebabkan menggigil dan menghalangi produksi keringat. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostatis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Hipotalamus menghasilkan hormon-hormon yang mengendalikan produksi hormon di kelenjar pituitari. Hormon-hormon yang dihasilkan memiliki manfaat penting dan menjaga berbagai aspek kesehatan manusia. Jika fungsi hipotalamus mengalami gangguan, maka keseimbangan hormon dalam tubuh secara keseluruhan akan terpengaruh. Beragam fungsi hipotalamus. Meskipun berukuran kecil, tetapi fungsi hipotalamus sangat penting dalam pengendalian fungsi tubuh, seperti mengontrol suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Fungsi hipotalamus juga berperan dalam banyak proses dalam tubuh, termasuk perilaku yang disadari atau tidak disadari, serta fungsi endokrin
seperti proses metabolisme dan tumbuh kembang. Fungsi hipotalamus juga berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk mengendalikan beberapa hal lain, diantaranya denyut jantung, suasana hati, kualitas maupun kuantitas tidur, dorongan seks, dan pelepasan hormon dari banyak kelenjar, termasuk kelenjar pituitari. Hal-hal tersebut tidak terlepas dari fungsi hipotalamus yang bekerja sama dengan kelenjar pituitari dengan menghasilkan hormon-hormon yang sangat penting bagi tubuh. Hormon-hormon yang dihasilkan hipotalamus. Selanjutnya, mekanisme kerja hormon yang dihasilkan hipotalamus. 1. Hormon antidiuretik. Hormon antidiuretik atau ADH mengatur kadar air yang diserap oleh hati. Tekanan osmosis pada height serum atau penurunan volume darah intravaskular akan menstimulasi produksi ADH. Stres, operasi, atau beban pikiran dapat juga menstimulasi ADH. Semakin banyak ADH yang diproduksi, semakin banyak air yang diserap pada ginjal. Air akan banyak diserap pada darah dan mengentalkan urin. Jika ADH menurun, tubuh akan melepaskan air, menyebabkan konsentrasi pada darah dan urin mengencer. 2. Oksitosin. Rangsangan dari isapan bayi saat menyusu akan diteruskan menuju hipotalamus yang memproduksi hormon oksitosin. Selanjutnya, oksitosin akan memacu otot-otot halus di sekeliling alveoli untuk berkontraksi dan mengeluarkan ASI. Proses inilah yang disebut let down reflex atau refleks pengaliran ASI. Oksitosin bisa dihasilkan dengan cara membayangkan bayi, mendengarkan suaranya, menggendong, menyentuh, dan membangkitkan rasa percaya diri. 3. Somatostatin. Somatostatin menekan GH, TSH, dan ACTH melalui SSTR2 dan SSTR5, serta prolaktin terutama melalui SSTR5. Sekresi GH juga dihambat melalui SSTR1. Sekresi insulin terutama dihambat melalui SSTR5, sedangkan sekresi glukagon terutama dihambat melalui SSTR2. Sekresi asam lambung dan amilase pankreas dihambat melalui SSTR2 dan SSTR4, sedangkan hormon gastrointestinal lainnya dihambat melalui SSTR1, 2, dan 5. 4. Hormon pelepas hormon pertumbuhan. Hipotalamus menghasilkan faktor pengelepas hormon pertumbuhan yang merangsang sekresi hormon pertumbuhan. Komunikasi ini terjadi berawal dari adanya suatu rangsangan yang dapat berupa stres atau kadar glukosa darah yang menurun, akan merangsang hipotalamus untuk menghasilkan GHRH yang nantinya akan merangsang hipofisis anterior untuk menyekresikan GH. Seperti yang kita ketahui, ada kecenderungan hormon akan diekskresikan banyak, maka selain dapat mempengaruhi dari sel target hormon, juga bisa menghambat dari hipotalamus itu sendiri, sehingga mengakibatkan penurunan dari hormon yang merangsang pelepasan dan meningkatkan pengeluaran hormon penghambat atau GHRIH. 5. Hormon pelepas gonadotropin. Salah satu hormon pembebas yang dihasilkan oleh hipotalamus berkaitan dengan fungsi gonad adalah gonadotropin releasing hormone. Hormon itu mempengaruhi adenohipofisis untuk melepaskan hormon gonadotropin, yaitu FSH dan LH. Setelah hormon FSH dan LH disekresikan, maka akan menuju organ target, yaitu alat reproduksi, dan melakukan aksinya. 6. Hormon pelepas kortikotropin. ACTH adalah produk dari proses pasca translasi prekursor polipeptida proopiomelanokortin. Organ target ACTH adalah korteks adrenal tempat kortikotropin terikat. Setelah di korteks adrenal, ACTH akan memacu perubahan kolesterol menjadi pregnolon. Kemudian dari pregnolon dihasilkanlah adrenokortikosteroid dan androgen adrenal, di mana fungsi kortisol adalah kerja antiinflamasi, meningkatkan gluconeogenesis, meningkatkan penghancuran protein, mobilitas lemak,
mobilitas protein, dan stabilisasi lisosom. Dan yang ketujuh, hormon pelepas tirotropin. Pertumbuhan dan fungsi dari kelenjar tiroid paling sedikit dikendalikan 4 mekanisme, yaitu sumbu hipotalamus hipofisis tiroid klasik, di mana hormon pelepas tirotropin hipotalamus atau TRH merangsang sintesis dan pelepasan dari hormon perangsang tiroid hipofisis anterior atau TSH, yang kemudian pada gilirannya merangsang sekresi hormon dan pertumbuhan oleh kelenjar tiroid. Kemudian deiodinisase hipofisis dan perifer yang memodifikasi efek dari T4 dan T3, autoregulasi dari sintesis hormon oleh kelenjar tiroid sendiri dalam hubungannya dengan suplai iodinnya, dan stimulasi atau inhibisi dari fungsi tiroid oleh autoantibodi reseptor TSH.